Salam Insun The Movie Lovers. Penasaran dengan episode kedua dari drama Perfect Family? Yuk, without any further ado, check it out. Scene berawal dari Sun Young yang dirawat di rumah sakit karena luka bakar yang parah di kepalanya. Pengasuh panti asuhan menceritakan kejadian kebakaran bermula dari gedung belakang dan karena Sun Hee dan Soo Young sering main korek api. Orang tua angkat Soo Young membatalkan untuk mengadopsinya, sedangkan Sun Hee diadopsi oleh keluarga kaya raya. Kehidupan Soo Young sangat menyedihkan. Lalu Soo Young dewasa menyalahkan Sun Hee karena menyalakan korek api. Sun Hee meminta maaf dan menangis sedih. Soo Young yang kecewa pun akhirnya semangat untuk memulai hidup baru lagi dan pergi meninggalkan Sun Hee. Ketika sampai di rumah, Sun Hee memikirkan keadaan Soo Young. Dia tidak bisa memejamkan matanya dan teringat kata-kata ayahnya untuk menulis sebuah pesan di secari kertas. Di pagi harinya, ketika sekolah dimulai, Soo Young mendapatkan surat dari Sun Hee dan membacanya di rooftop sekolah. Tiba-tiba dia diganggu oleh cewek-cewek tengil dan Soo Young yang merasa jengkel kepada mereka memukuli mereka. Saat jamblang berbunyi, Soo Young dan Sun Hee merasa canggung saat bertemu dan saling menyapa. Soo Young dihadangi oleh preman dan cewek-cewek tengil tadi. Soo Young dipukuli hingga terluka, lalu muncullah Young Hyo dan membantu Soo Young. Young Hyo datang dan memberitahu bahwa polisi datang. Young Hyo dengan tiba-tiba menarik tangan Soo Young dan berlari. Mereka mengantarkan Soo Young pulang hingga ke rumahnya. Ketika pagi hari tiba, di saat jam istirahat, Young Hyo, Sun Hee, dan Young Hyo mencoba foto bersama. Soo Young tiba-tiba datang dan memfotokan mereka. Saat foto selesai, Soo Young ingin berfoto dengan Young Hyo juga. Setelah selesai sekolah, Soo Young diajak Sun Hee makan malam bersama di rumahnya. Ibu Sun Hee yang pintar memasak membuat semua orang mengagumi masakan lezatnya. Lalu ayahnya pun mengajak Soo Young untuk jalan-jalan bersama di lain waktu. Saat jam istirahat di sekolah, Soo Young membuang sampah dan mendengar pembicaraan Young Hyo dan Young Hyo tentang mengatakan perasaan sukanya kepada Sun Hee. Lalu Soo Young yang menyukai Young Hyo merasa cemburu. Soo Young meminta Sun Hee untuk mengabaikan perasaan Young Hyo. Saat pulang sekolah, Young Hyo meminta waktu sebentar kepada Sun Hee, tapi Sun Hee yang tidak ingin membuat kecewa Soo Young pun pergi menyusul Soo Young. Adegan kembali ke scene awal, yaitu di mana buku matematika Soo Young ketinggalan di tas Sun Hee, dan Sun Hee menyusul Soo Young untuk mengembalikan bukunya. Sun Hee melihat Soo Young masuk ke rumah Young Hyo, dan dia berpikir kenapa Soo Young masuk ke rumah Young Hyo. Saat di dalam rumah Young Hyo, Soo Young merasa kecewa. Ternyata Young Hyo telah mempersiapkan tempat-tempatnya untuk Sun Hee, dan Young Hyo telah mempersiapkan untuk mengatakan cinta kepada Sun Hee. Karena tidak ingin mengganggu Soo Young dan Young Hyo, Sun Hee pun beranjak pergi dari rumah Young Hyo. Sun Hee mendengar teriakan Soo Young. Lalu dia masuk ke dalam rumah dan melihat rambut palsu Soo Young telah terlepas dari rambutnya, dan Soo Young membawa pisau. Soo Young yang kehilangan akal pun berlari membawa pisau dan ingin menghunuskan pisau tersebut ke tubuh Sun Hee. Lalu Young Hyo memeluk Sun Hee dan pisau itu melukai tubuh Young Hyo. Young Hyo pingsan dan jatuh ke lantai. Akhirnya Young Hyo menghembuskan nafas terakhir. Sun Hee yang ketakutan dan linglung berjalan pulang menuju rumahnya. Ibunya yang kaget melihat tubuh Sun Hee terbalut lumuran darah. Sun Hee mengatakan sambil menangis setelah membunuh Young Hyo. Ibu Sun Hee melindungi Sun Hee dengan bertanya, "Bagaimana kamu membunuhnya? Apakah ada saksi? Apakah dia masih hidup? Apakah ada yang lain barangmu tertinggal di sana?" Lalu Sun Hee ingin menyerahkan diri kepada polisi. Ibunya pun melarangnya dan bersikap ingin menutupi kejadian tersebut. Lalu Ibu Sun Hee membawa Sun Hee ke kamar dan menyiapkan baju gantinya. Ibu Sun Hee membuat susu hangat untuknya. Ternyata susu itu telah diberikan obat, dan Ibu Sun Hee pun pergi ke rumah Young Hyo, memastikan apakah Young Hyo masih hidup atau sudah tiada. Di pagi hari ketika Sun Hee bangun tidur, dia melihat ponsel dan buku latihan matematika ada di samping tempat tidurnya. Lalu dia pergi menemui ibunya. Dia heran kenapa semuanya baik-baik saja, seolah tidak terjadi sesuatu. Kenapa ibu dan ayahnya bertingkah normal? Saat akan berangkat sekolah, Soo Young datang ke rumah Young Hyo dan melihat kenapa bisa terjadi kebakaran. Soo Young pun kaget. Kenapa bisa seperti ini? Lalu dia menelpon Sun Hee
Dan telepon itu tidak diangkat oleh Sun Hye. Sun Hye yang merasa frustasi, ketakutan, mengunci dirinya di kamar. So Young pergi menuju rumah Sun Hye. Lalu tiba-tiba epilog ketika Sun Hye kecil muncul. Scene bermula pada saat Sun Hye yang kecil bermain sendirian di ayunan. Lalu ibu Sun Hye datang dan memperkenalkan dirinya. Ibu Sun Hye memperkenalkan ayahnya juga kepada Sun Hye. Dan Sun Hye pun menerima uluran tangan ayahnya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus channel Bingsu The Movie. Don't forget like, share, and subscribe bestie. Thank you for watching.